Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel ini tentang seputar Islam. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Hai sahabat Islam, tahukah kamu 7 perbuatan ini sangat dibenci malaikat? Tidak hanya mendoakan, para malaikat juga dapat melaknat sejumlah perbuatan yang mengundang murkanya. Utamanya, malaikat adalah makhluk yang selalu taat pada perintah Allah Ta'ala. Hal ini diceritakan dalam surah An-Nahl ayat 49-50, yang artinya, dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebagai makhluk yang taat pada Allah, perkara yang dibenci malaikat juga merupakan perkara yang dibenci Allah Ta'ala. Untuk itulah, umat Islam setidaknya perlu memahami sejumlah perkara yang dibenci oleh para malaikat. Langsung saja ke pembahasannya, berikut ini beberapa hal yang dilaknat malaikat yang membuat malaikat mendoakan keburukan pada para pelakunya. Pertama, menghalangi syariat. Mengutip buku Rahasia Alam Malaikat, Jin, dan Setan karya Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar. Orang-orang yang menghalangi pelaksanaan syariat maupun menyembunyikan keterangan syariat menjadi hal pertama yang dilaknat oleh Allah Ta'ala maupun malaikat. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegaskan pelaksanaan syariat yang tidak boleh dihalangi sama sekali dalam hadisnya. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka hukumlah. Siapa yang menghalangi untuk melaksanakannya, maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia." Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kedua, melindungi pelaku bid'ah. Allah Ta'ala dan para malaikat melaknat para pembuat bid'ah dan pendukungnya. Mereka yang melindungi dan mendukung pelaku bid'ah adalah mereka yang menentang hukum Allah Ta'ala serta memusuhi syariatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membuat bid'ah atau melindungi bid'ah, maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Al-Hakim. Imam Syafi'i berkata, bid'ah itu terbagi 2, bid'ah mahmudah atau terpuji dan bid'ah matsumah atau tercela. Jika sesuai dengan sunnah, maka bid'ah mahmudah. Namun jika bertentangan dengan sunnah, maka itu bid'ah matsumah. Jadi sahabat Islam, bid'ah itu ada yang terpuji dan tercela ya. Tidak semua bid'ah itu tercela. 3. Meninggal dalam kafir. Golongan orang selanjutnya yang dilaknat oleh para malaikat adalah orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Para malaikat itu tidak menyukai orang kafir yang zalim dan pendosa, bahkan memusuhi dan memerangi mereka. Bukti bahwa malaikat melaknat orang yang meninggal masih dalam keadaan kafir terabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 161. Artinya, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Keempat, menghina sahabat Nabi. Orang-orang yang semasa hidupnya menghina dan mencela sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengundang benci dari para malaikat. Sebab para sahabat Nabi adalah umat terbaik dalam sejarah Islam
dan senantiasa ikut dalam perjuangan Rasul dalam menyebarkan Islam. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100 sebagai orang-orang yang diridhai Allah Ta'ala. Untuk menegaskan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya, siapa yang mencela sahabatku, maka ia akan mendapat laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia. Hadis riwayat Tabrani. Kelima, mengacungkan senjata pada sesama muslim. Perbuatan yang dibenci malaikat selanjutnya adalah mengacungkan senjata pada saudara muslim. Mengacungkan senjata ini dapat dimaknai sebagai menghilangkan nyawa saudara muslimnya. Hal ini menjadi bukti bahwa perbuatan tersebut adalah dosa karena bisa menimbulkan ketakutan pada saudaranya. Bahkan, ada kemungkinan setan yang menjadi pendorong bagi pelaku untuk melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa mengacungkan senjata kepada saudaranya sesama muslim maka para malaikat akan melaknat sampai ia lepaskan, meskipun yang menjadi sasarannya ialah saudaranya sebapak atau seibu. Hadis riwayat Muslim. 6. Berbuat zalim di Madinah. Perbuatan zalim tentu menjadi salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun tentunya membuat para malaikat membenci para pelaku zalim. Terlebih bagi mereka yang melakukan zalim di kota Madinah sesuai dengan yang disebutkan dalam satu riwayat hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, siapapun yang menzolimi penduduk Madinah atau menakuti mereka, maka jadikanlah ia takut. Untuknya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Tabrani. Ketujuh, memanggil dengan panggilan buruk, memanggil saudara muslim lain dengan panggilan yang tidak diperkenankan oleh orang yang dipanggil termasuk perbuatan yang dibenci malaikat. Dari Umair ibn Sa'd yang mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memanggil orang lain bukan dengan namanya, tapi dengan nama yang tak disukai orang itu, maka ia akan dilaknat malaikat." Hadis riwayat Ibnu Sunni. Sahabat Islam, 7 perbuatan itu jangan dilakukan jika kamu tidak ingin dilaknat oleh malaikat. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai Allah dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah pembahasan dari kami tentang 7 perbuatan yang tidak disukai malaikat. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.